Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih terdengar belum kompak salamnya dari Patriot SMP Unggulan Darul Hikam. Lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang paling mulia, zat yang memberikan kita kehidupan, zat yang mengatur segala urusan di dunia ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kenikmatan, kesehatan, dan juga kesempatan. Sampai detik ini kita masih bertemu dengan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Tahun berapa? 1447 Hijriah. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada contoh terbaik kita, panutan terbaik kita, uswah teladan kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiin-tabiinnya, dan juga semoga tercurah limpah kepada kita semua selaku umatnya yang tunduk patuh atas ajaran beliau hingga akhir zaman. Amin, amin, ya robbal alamin. Yang saya hormati kepada jajaran pimpinan SMP Unggulan Darul Hikam, yang saya hormati rekan-rekan guru yang Bapak banggakan, Patriot SMP Unggulan Darul Hikam. Pak Budi mau nanya, ada tebak-tebakan, bukan pantun. Ada yang tahu nggak biru apa yang kuning? Ada yang tahu biru apa yang kuning? Apa? Biru apa yang kuning? Bukan. Salah. Apa? Hijau. Iya, benar. Biru yang kuning itu adalah blue band. Ya, masuk ya, masuk. Nah, sekarang biru apa yang bisa bikin masuk surga? Apa? Iya, biru yang bisa masuk ke dalam surga, membawa kita masuk ke dalam surga adalah birrul walidain. Sesuai dengan tema kita, yaitu birrul walidain. Artinya apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Ya udah, teman. Nanti bisa dipakai buat di teman kalian yang belum tahu. Oke, berbakti kepada orang tua atau birrul walidain adalah suatu kewajiban dalam Islam. Guna untuk apa? Berupa apa kita melakukan birrul walidain itu? Berupa penghormatan, ketaatan, dan kasih sayang yang tulus, serta dengan perintah bertauhid setara ini, sama nilainya seperti bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, diawali definisi atau arti dari konsep birrul walidain ini adalah berbakti. Apa itu berbakti? Tidak hanya bersikap baik,
Jadi berbakti itu tidak hanya bersikap baik, tetapi mencakup mematuhi perintah selama tidak menyalahi hukum agama, atau perintahnya tidak dalam bentuk kemaksiatan, menyuruh mencuri misalkan ya, menyuruh berbohong. Nah itu ditolak, tapi dengan cara yang halus gitu ya. Selama perintahnya dalam kebaikan, kalian harus tunduk atau harus patuh. Selain itu merendahkan diri kepada orang tua. Misalkan orang tua kalian tidak tahu ilmu tentang sesuatu hal, tentang game atau tentang gadget misalkan. Nah kalian lebih banyak tahu, kalian banyak orang tua kalian belum pakai AI, kalian udah pakai AI. Nah kalian bisa memberitahunya dengan cara yang sopan gitu ya. Jangan bersikap menggurui atau mah masa ini aja nggak bisa, ini masanya nggak bisa. Nah jangan seperti itu. Jadi itu bersikap merendahkan diri kita. Dan tidak berkata kasar atau membentak gitu ya, tidak membentak. Nah di sini ada yang masih suka membentak ke orang tua atau ngomongnya keras. Nah jangan ya, jangan. Nah karena di dalam Al-Quran pun perintah kita untuk berbuat baik kepada orang tua atau berbakti kepada orang tua itu ada beberapa surat, ada beberapa ayat. Yang Pak Budi temukan di sini ada 5 ayat. Yang pertama, dalil kita untuk patuh kepada orang tua. Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Nah, mau dibacakan surat Al-Isra ayat 23 dengan artinya. Surat Al-Isra ayat 23 ini adalah larangan untuk membentak. Mau dibacakan artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepadanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Di sini jelas Allah melarang kita untuk berkata Ada yang suka bilang kalau disuruh. Nah selain juga kadang nyuruh lagi. Nah itu bentuk lain kata itu. Terus apaan sih? Nah itu juga sama ya. Tolong kalian jangan dibiasakan ketika orang tua, ibu bapak kalian atau guru kalian meminta tolong atau menanyakan tentang suatu hal, jangan berkata apaan sih. Itu sama seperti berkata apaan sih, itu udah pasti ini ya. Coba kalian nanya ke teman kalian berkata apaan sih, itu kan sama seperti kalian tidak mau ditanya. Tolong diganti katanya ya, kata-kata apaan sih, kayak gitu ya, atau cek kayak gitu lah ya, cek kayak gitu ya. Kalau di bahasa WhatsApp itu ya, tolong dirubah sama kalian ya bahasa itu. Karena adabnya kurang baik. Itu. Selain di dalam Al-Isra ayat 23, ada juga di dalam surat Luqman ayat 14 tentang pengorbanan ibu, yang di dalamnya terkandung bahwa ibu itu mengandung kalian dalam kondisi apa? Susah payah, lemah tambah lemah lagi. Seperti itu. Sudah lemah tambah lemah lagi. Bayangkan membawa janin di dalam perut, itu berat enggak?
Nah, berat sekali, berat gitu. Alhamdulillah orang tua kita diberi kekuatan oleh Allah untuk menanggung besarnya beban tersebut. Alhamdulillah sampai detik ini kalian masih diberi kehidupan, diberi kenyamanan dalam kehidupan. Itu. Berikutnya, bagaimana sih cara kita berbakti? Mohon maaf, kita pasti ada orang tua yang sudah mendahului kita. Ada yang orang tuanya masih lengkap, mohon maaf, ada yang orang tuanya satu tidak ada, sudah berpulang, atau dua-duanya tidak ada. Nah, bagaimana cara kita berbakti untuk kedua kondisi tersebut? Sama Bapak Budi pun telah ditinggalkan orang tua, yaitu ibu, 4 tahun silam. Nah, bagaimana cara berbaktinya? Yang pertama, untuk cara berbakti ketika orang tua masih hidup. Yang pertama, berbicara lemah lembut dan sopan. Itu ya, berbakti kepada orang tua yang masih hidup, berbicara dengan lemah lembut dan sopan. Yang kedua, secara perbuatan, membantu pekerjaan rumah. Siapa nih yang di rumahnya suka bantu cuci piring? Perempuan biasanya ya. Bantu cuci motor atau cuci mobil ya. Nah, alhamdulillah. Yang laki-laki biasanya bantu cuci mobil, cuci motor. Nah, selain itu merawat saat sakit, ya, merawat saat sakit. Bantu beliin obat, ngasihin minum, gitu. Jagain ketika orang tua sedang dirawat. Nah, itu bentuk bakti ketika orang tua masih hidup. Selain itu, ada juga cara berbaktinya dengan harta. Gimana caranya? Memberikan nafkah atau sedekah. Aduh, Pak, belum punya uang, saya mah belum bekerja. Kan kalian juga tahu senyum itu adalah sedekah, ibadah ya. Senyum itu sedekah. Berwajah, lawan dari kata masam apa? Berwajah jutek itu apa? Lawan dari kata jutek? Ramah. Nah, berwajah ramah, someah bahasa Sundanya mah ya, atau wajahnya berseri-seri di depan orang tua kalian juga udah sedekah. Orang tua kalian tuh senang. Ketika disuruh, baik mah, siap, kan senang orang tua tuh ya. Enggak, kayak gitu. Oke, itu. Oh ya, selain itu juga kalian tuh bisa, misalkan kalian punya tabungan, bisa check outin Shopee. Misalkan orang tua kalian banyak ya pembelian Shopee, check outin gitu. Mah biar aku aja yang check outin, tabungan aku ada. Selain itu bisa juga pakai GoFood misalkan. Oh, mama aku suka dimsum mentai misalkan ya, suka dimsum mentai, beliin satu porsi. Nah, itu bisa juga. Itu bentuk dari memberikan sedekah kepada orang tua kita. Nah, itu kebaktian atau berbakti untuk orang tua kita yang masih hidup. Nah, bagaimana sekarang cara berbakti ketika orang tua kita sudah tiada? Yang pertama, mendoakan ampunan dan rahmat bagi keduanya. Nah, ini yang Pak Budi sering lihat, ketika kalian sedang zikir dan berdoa, banyak yang masih diem saja, ngobrol, atau malah ketawa-ketawa, senyum-senyum, colek sana colek sini. Kecuali kalau kalian punya waktu khusus mendoakan orang tua kalian di rumah, tengah malam kalian mendoakan selama 1 jam atau setengah jam itu. Nah, kita di sekolah ini
membiasakan kalian untuk berdoa. Tahu kan kalian ada berdoa bagaimana? Khusyuk, angkat tangannya, mohon dengan sangat. Di situ kan ada Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita minta ampun buat diri kita sendiri dan juga kita minta ampun kepada kedua orang tua kita, apalagi yang sudah tidak ada. Atau ditambah doa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Gitu. Orang tua kita yang sudah tidak ada itu sangat rindu, sangat kangen dengan doa dari kita. Yang kedua, cara berbaktinya melunasi hutang-hutang mereka. Dan yang ketiga, menyambung tali silaturahmi dengan kerabat dan teman-teman dekat orang tua. Bisa siapa? Adiknya ibu misalkan tante, om. Nah itu berbuat baik kepada om, silaturahmi sama om, sama tante. Itu karena kerabat dari ibu kita atau bapak kita. Selain itu juga melanjutkan amal jariah mereka. Biasanya nih, ketika orang tua kita masih hidup, sering melaksanakan Jumat berkah. Misalkan suka ngasih Jumat berkah, ngasih apa? Ngasih tempoci 10 picis, misalkan ya, 10 cup ke masjid. Nah, kita mengingatkan orang tua, misalkan bapak kita atau kakak kita, teh, kita lanjutin yuk untuk sedekah Jumat berkahnya. Nah itu bisa juga ya, kita melanjutkan amal baik atau amal jariah dari orang tua yang sudah tiada. Oke. Nah itu untuk cara berbakti kepada orang tua yang sudah tiada. Nah Pak Budi ada sedikit lirik lagu. Kita agak merenung sebentar ya untuk bunda kita. Ada yang tahu lagunya? Nah, karena ini di masjid, jadi lagunya lagu nasyid ya. Lagu nasyid. Judulnya Ibu. Bila ku ingat masa kecilku, ku selalu menyusahkanmu. Bila ku ingat masa kanakku, ku selalu mengecewakanmu. Banyak sekali pengorbananmu yang kau berikan padaku, tanpa letih dan tanpa pamrih, kau berikan semua itu. Engkaulah yang ku kasihi, engkaulah yang ku rindu. Ku harap selalu doamu dari dirimu ya Ibu. Tanpa doamu takkan ku raih, tanpa doamu takkan ku capai segala cita yang ku inginkan dari dirimu ya Ibu.